Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan video di tatap muka ke-5 dan mungkin di lingkungan yang berbeda, jadi mungkin agak banyak suara-suara di sekitar yang bakal masuk ke terekam, tapi nggak masalah karena ini dilakukan di rumah. Semoga suara saya terdengar jernih. Oke. Kali ini kita bakal bahas masalah exception, debugging, handling error, dan login di tatap muka ke-5. Kemarin kita udah nyoba beberapa data, terus kita coba beberapa kali ketemu error. Nah, kita bisa menangani error itu dengan beberapa cara nanti kita coba praktekin ya. Oke, exception apa sih exception itu? Sebenarnya ini kondisi abnormal. Jadi pada saat kita coding, nanti kejadian pada saat kita coding ini nggak ada masalah nih, kodenya nggak ada error, kita compile berhasil, tapi begitu kita running, pada saat runtime, pada saat program berjalan, tiba-tiba muncul kejadian-kejadian kayak yang pernah kita lakukan dulu ya. Tiba-tiba muncul error, terus programnya tiba-tiba berhenti karena ada error yang muncul. Ini namanya exception. Biasanya bakal jelas ditampilkan oleh Java bahwa exceptionnya nanti muncul exception apa gitu ya, runtime exception, atau bahkan pada saat akses ke database nanti muncul SQL exception atau parsing exception, macam-macam nanti dimunculkan jelas. Nah, kondisi-kondisi ini bisa kita debugging, bisa kita cek nih prosesnya di baris keberapa, di file mana, di baris keberapa kerusakan atau perbaikan yang perlu dilakukan, itu bisa kita selesaikan. Nah, ini yang namanya debugging. Jadi kita cari proses bugnya, cari kutunya di mana nih penyebab masalahnya, ada di file mana, ada di baris keberapa, itu nanti kita bisa cari. Di Java lebih mudah karena biasanya bakal eksplisit, kita bakal ngerti file apa dan baris keberapa yang mengalami proses kesalahan itu. Oke. Kenapa nama debugging itu nanti cari di internet ya. Sebetulnya awal ceritanya lucu. Memang bug itu kan serangga ya. Nanti dia bakal penyebab kerusakan di komputer lama itu muncul dari serangga ini. Makanya sampai sekarang ada istilah debugging, mencari serangga yang muncul. Oke. Terus gimana cara kita menangani kesalahan-kesalahan exception yang tadi kita munculkan? Itu tadi ada beberapa cara, bukan beberapa cara sih ya, sebetulnya ada salah satu solusi yang bisa kita lakukan agar pada saat terjadi error atau kesalahan itu program nggak langsung berhenti, nggak langsung selesai gitu aja, tapi program masih tetap bisa berjalan. Kesalahan-kesalahan bisa kita tangani mungkin dengan cara menampilkan errornya di mana, proses kesalahannya apa, atau mungkin kita cukup sekedar menampilkan hubungi developer untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di aplikasi ini. Nanti kita kita praktekin caranya yang lebih cantik. Jadi jangan sampai begitu program dipakai, errornya kejadian, terus tiba-tiba programnya berhenti gitu aja. Itu kan nggak ngenakin bagi pengguna ya. Lebih baik pada saat ada errornya kita tangkap di program, kita munculin informasinya ke user nanti tinggal melakukan proses berikutnya, entah hubungi developer atau apa yang perlu dia perbaiki. Nah, nanti tapi programnya tetap harus berjalan, nggak langsung berhenti gitu aja. Nah, biasanya handling error ini bakal didukung oleh logging. Jadi pada saat aplikasi berjalan kan nggak perlu ya, jadi misalkan aplikasi berjalan terus tiba-tiba ada error, terus user kebingungan ini harus ngapain, tiba-tiba kok keluar error kayak gitu kan, biasanya user pengguna akhir itu nggak ngerti apa-apa ya terhadap aplikasi. Dia ngertinya cuma pakai aja, nggak ngerti dalamnya seperti apa. Nah, kita bisa manfaatkan pencatatan aktivitas aplikasi itu ke dalam bentuk file. Jadi bisa jadi program yang kita
dibangun terus digunakan oleh pengguna, pada saat ada kesalahan atau error, dia langsung simpan kondisi errornya di sebuah file log, sehingga kita gampang pada saat kita cek, misalkan oh iya ada kesalahan, kita ditelepon dari pengguna akhirnya ada kesalahan, terus kita coba buka file lognya, oh ternyata kondisinya kayak gitu, di file apa, di baris keberapa errornya, nanti bisa kita selesaiin lebih cepat. Jadi kita nggak perlu lagi rekonstruksi atau simulasi kesalahannya itu bisa muncul dari mana gitu. Cukup dengan buka file log aja sebetulnya kita bisa lebih mudah seharusnya. Oke, sekarang gimana cara menggunakan atau studi kasus seperti apa yang kira-kira bisa kita pakai untuk keseluruhan kondisi-kondisi kayak gini, kondisi entah itu kesalahan atau logging. Nanti kita coba langsung kodenya, karena kita praktikum ya kita harus nyoba kodenya ya. Oke, untuk kode nanti kita langsung aja, ini mohon maaf nggak ada pemisahan layar, saya cuma pakai satu layar monitor, terus kemarin pakai OBS ternyata error, jadi baru rekaman berapa menit dia langsung close sendiri, nggak tahu kenapa penyebabnya. Akhirnya saya pakai aplikasi yang berbeda, pakai QuickTime, jadi cuma bisa pakai satu layar, jadi saya nggak bisa buka di dua layar. Kalau kemarin modulnya mungkin saya buka di layar dua, jadi nggak terganggu di prakteknya. Oke, lanjut aja langsung ke praktikumnya. Kita kenalan dulu sama exception. Langsung aja dibuka di modul ini, modul keempat, bab keempat, di bagian praktek. Untuk penjelasannya bisa dibaca lagi di atasnya, ada beberapa pengantar tentang kegiatan praktikum kita kali ini. Oke, yang pertama kita kenalan dengan exception. Exception itu munculnya seperti apa sih? Ini kalau kita coba coding ini, kita coba ya, langsung aja ke codingan. Kita buat satu file namanya aplikasi.java. Terus di sini tentu aja nanti ada deklarasi kelas aplikasinya. Terus kita sediain metode mainnya. Kita masukin angka. Oke, kayak gitu. Terus kita coba cetak angkanya. Kita coba compile. Oke, ternyata muncul exception ini udah kelihatan jelas. Di sana ada Java length array index out of bound exception di baris ke-4. Ini di file aplikasi di baris ke-4. Jadi kita udah ngerti ya, kesalahannya ada di file aplikasi ini yang kita ketik ini di baris ke-4. Di baris ke-4 ini. Nah, di sini ada pemanggilan ARGS. ARGS ini variabel yang ada di atas di metode ya. ARGS tipenya array. Nah, di sana nanti ada ARGS, dia ambil indeks ke 0 atau indeks pertama. Nah, dari sini error terjadi nih, exception terjadi. Kita bisa lihat bahwa ternyata array yang ada di sana itu ARGS ini parameternya 0 ya, size-nya 0, ukurannya 0, nggak ada isinya, array-nya array kosong. Nah, ARGS ini sebenarnya apa sih? Sebetulnya ARGS ini adalah argumen yang biasanya bakal menyertai si aplikasi yang kita running, atau parameter yang biasanya bakal menyertakan pada saat kita melakukan running aplikasi. Jadi kayak gini, kalau kita running aplikasi kayak gini, Java aplikasi, itu biasanya parameter pertama bakal kita taruh di sebelahnya nama aplikasinya. Misalkan kita taruh di sini karena bentuknya yang dibutuhkan integer, jadi di sini harusnya dikasih angka 35 misalnya. Ini kalau kita enter nanti dia bakal
35 ini bakal dimasukkan ke parameter pertama dari array args. Nah, setelah itu dia convert dari ini kan bentuknya string, tipe datanya string, dia konversi ke integer. Jadi integer ditaruh di variabel angka. Nah, angkanya nanti tinggal dicetak, hasilnya adalah keluar angka 35. Jadi args itu sebetulnya parameter aplikasi yang kita bangun. Jadi pada saat kita bangun aplikasi itu kita bisa menerima argumen tertentu atau parameter tertentu yang kita tempatin di sebelahnya si file aplikasi, kelas aplikasi. Oke, nanti dibedain. Ini kan bentuknya array, nanti indeks pertama itu di teks yang pertama, terus nanti teks kedua dipisah dengan spasi. Jadi nanti kalau ada teks berbeda spasinya, nanti dia bakal masukin semuanya ke variabel args ini, ke variabel array si string ini. Oke, jadi ini cara debuggingnya ya. Cara debuggingnya kita udah ngerti exceptionnya, terjadi exception kayak gini, array index atau bound exception. Terus cara debuggingnya kita bisa lihat dia ada di file apa, baris keberapa. Ini kita debugging. Bugsnya muncul ada di args argumen pertama. Oke, jadi itu bentuk exception yang terjadi. Terus gimana cara kita menghilangkan kesalahan itu? Pada saat kita compile nggak ada masalah, kodenya nggak ada yang jadi error. Jadi pada saat di compile nggak ada masalah, tapi pada saat kita running dia baru muncul masalahnya. Oke, ini namanya exception. Oke, selanjutnya kita bakal coba ngambil data ini. Gimana caranya kita ngelempar sebuah exception. Jadi pada saat kita mau nangani exception, sebelumnya di slide PowerPoint itu ada try catch. Cara lainnya adalah dengan menggunakan throws. Nanti try catch-nya kita coba di bawahnya, kita coba di bagian bawah. Oke, kita coba dengan cara ini dulu, throws dulu. Jadi pada saat kita, atau kita pakai kode yang udah ada aja ya, pada saat kita muncul array index out of bound, ini sebetulnya bisa kita lempar langsung di kodenya. Jadi di public static void main ini kita bisa throws array index out of bound. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita coba compile ulang aplikasi.java-nya, terus kemudian kita running aplikasinya, ini nanti tetap aja dikeluarin. Caranya kayak gitu ya, nggak ada bedanya. Secara default bakal di throw dengan array index out of bound. Nah, cara yang biasanya kita pakai ini kalau kayak gini kan, misalkan ya pada saat kondisi kayak gini nih, ini dia program langsung berhenti. Program nggak mungkin mencetak atau mengeksekusi baris berikutnya. Ini tidak akan tercetak. Contohnya kayak gini. Pada saat kita tambahin satu kode untuk nyetak sebuah teks, kalau kita nggak tangani ini program tiba-tiba langsung berhenti. Oke, kita compile terus kita coba running, nanti dia bakal langsung berhenti di baris ke-4 dari file aplikasi. Jadi begitu dieksekusi, dia bakal running, dia bakal jalanin ini, eksekusi ini, tiba-tiba muncul error, muncul exception di sini. Ini udah sisa baris yang di bawahnya nggak akan pernah dieksekusi, nggak akan pernah di running. Makanya kita perlu tangani ini dengan cara yang lebih smooth ya, lebih lembut, pakai try and catch seperti di modul tadi. Oke, gimana caranya? Caranya biasanya kita bakal tangkap dulu pakai try. Kita coba jadi blok yang berpotensi mengeluarkan exception itu kita masukin ke dalam try. Jadi pada saat dia muncul exceptionnya, pada saat dijalankan
pada saat aplikasi berjalan terus muncul exception, nah dia bakal dilempar ke catch yang ada di bawahnya. Jadi tadi bentuk catch-nya ini adalah array index out of bound, ini exception-nya gitu ya. Udah, jadi pada saat kayak gini, nanti kejadian di baris kelima ini error, exception-nya muncul, nanti dia bakal dilempar ke catch, block catch yang ada di bawahnya. Ini tinggal di ketik aja ya, misalkan format running. Biasanya kalau di Linux kayak gini, format running Java aplikasi angka. Kita kasih tahu si user bahwa sebetulnya cara ngerunning aplikasinya itu harus pakai perintah kayak gini, Java spasi aplikasi spasi angka. Parameter ini penting untuk kita inputkan di variabel angka. Jadi user ngerti kesalahannya di mana dan dia harus ngapain. Oke, kita coba running, kita coba compile dulu, terus kita running si aplikasinya. Pada saat kita eksekusi tanpa parameter, nanti dia bakal keluarin, dia masuk ke block catch ini, dia tampilin informasinya gimana cara ngerunning aplikasinya. Terus program nggak berhenti sampai di sini, program tetap berjalan dan dia tetap mencetak ini ya, ini tidak ada teks gitu ya, ada teks yang harus dia cetak. Jadi programnya tetap nggak berhenti, program tetap berjalan terus, sementara pesan kesalahannya bisa kita tangkap dan kita munculin ke user. Jadi user tahu gimana cara nyelesain masalahnya. Nah kayak gini, tinggal dia kasih angka kan, misalkan 57. Nah nanti aplikasinya bakal berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pada saat dikasih parameter angka 57, nanti angkanya bakal masuk ke variabel angka, dari args 0 masuk ke angka, dia cetak di block catch. Ini nggak akan di running lagi karena kesalahannya nggak terjadi, exceptionnya nggak muncul. Jadi dia bakal jalanin try-nya, dia tetap akan jalanin perintah sampai program dihentikan. Oke, jadi itu cara penanganan exception melalui try and catch. Walaupun dengan cara throw seperti di modul ini bisa aja. Jadi nanti kalau pakai throw ini, pada saat kejadian dia bakal dilemparkan ke luar, ke pemanggil fungsinya, ke pemanggil metodenya. Jadi nanti dia bakal lempar, terus setelah itu ya udah, tinggal terserah modul yang atau kelas atau metode yang manggil dia bakal di try catch atau di throw lagi. Oke, ini contohnya pakai throw. Oke, setelah itu munculnya masih sama aja, kondisinya bakal kelihatan kayak gitu ya. Oke, kita juga bisa membuat exception yang custom. Kita buat custom exception kayak gini, terus kita bisa produksi dengan cara kayak gini ya, dengan cara membuat exception kayak gini. Terus kita bisa nantinya bakal panggil dia sebagai exception yang baru. Jadi exceptionnya kita bisa custom, kita bisa ubah, kita buat terus kita ubah dalamannya kayak gimana, itu dimungkinkan, bisa. Ya, jadi nanti di sini juga bakal muncul exceptionnya, itu namanya apa, error name exception, datanya belum ada. Oke, jadi kayak gitu bentuk handling exceptionnya. Jadi bisa pakai try and catch, yang umum terjadi biasanya pakai try and catch. Terus nanti tinggal di masukin ke block try, terus nanti muncul errornya apa, tinggal di catch, kalau ada error apa dimasukkan ke block catch-nya. Terus setelah itu udah tinggal dijalanin aja, tinggal diikutin aja aplikasinya. Oke, kemudian kita coba lanjut lagi nih, array.
bagian yang kedua, handling exception. Ini yang tadi kita coba praktekin ya. Kalau penggunaan custom exception kayak gini, ini nggak begitu kepake sih biasanya kalau kita buat aplikasi yang lebih besar aja, nanti bisa dipakai. Oke, kita lanjutin aja ke bagian ini ya, handling exception ini kayak tadi pakai try and catch. Terus kita masukkan ke try-nya baris kode yang mungkin bakal jadi masalah, mungkin bakal munculin exception, itu kita taruh di try, terus kita masukin penangannya di block catch. Setelah itu ya udah tinggal jalanin, nanti si user harus memperbaiki eksekusinya, atau kita tinggal gampangnya tinggal kasih tampilan aja informasi bahwa silakan hubungi developer untuk menangani kesalahan ini. Oke, jadi itu bentuk dari try and catch atau handling exception. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke login ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi di bagian praktikum di handling exceptionnya. Di sini ada banyak contohnya sampai mungkin ke bagian exceptionnya, di throw exceptionnya. Itu sebenarnya bisa. Nanti kita tinggal coba aja. Kalau nggak ada, nanti kalau ada yang error nanti kita coba diskusiin di Telegram. Oke, sekarang kita masuk ke logging. Logging ini yang penting biasanya pada saat kita bangun aplikasi itu nggak mungkin kan errornya nggak terekam. Jadi pada saat kita tangani try and catch kayak tadi kan nggak mungkin ya pada saat terjadi error terus kemudian si user misalkan paling parahnya menghubungi developer, menghubungi kita untuk menangani masalah. Setelah itu kita datang ke sana minta diulang gimana caranya errornya terjadi, errornya kejadiannya kayak gimana, itu kan makan waktu lagi. Lebih baik kesalahan-kesalahan itu atau bahkan mungkin seluruh aktivitas yang ada di aplikasi itu tercatat di file log. Biasanya bentuknya file ya, logging kita masukin ke file. Kayak gimana sih cara kerjanya si logging ini? Cara sederhananya sebenarnya sama aja kayak sistem output yang biasa kita pakai di atas. Biasanya kan kita tampilin aja ke layar gitu ya. Tapi ini kita pakai pustaka logger. Java punya pustaka sendiri. Dia udah nyediain pustaka untuk logging. Kita tinggal pakai aja, atau barangkali mau pakai yang lebih framework yang lebih canggih lagi juga ada ya, banyak. Oke, kita coba pakai bawaannya si Java dulu aja ya. Jadi kita nanti bakal pakai logger. Logger ini dari paket Java util logging. Kita perlu import dulu. Kita coba aja kodenya langsung ke bagian ini ya. Ini sementara kita jadiin komen. Kita perlu import Java util logging. Oke. Setelah itu di bagian eksekusi method main-nya kita buat dulu instannya. Ini langkah-langkahnya, kita buat instan dulu logger. Get logger ini butuh satu parameter nama name yang biasanya kita pakai nama kelasnya. Jadi nama kelasnya aplikasi ya kita kasih aplikasi kayak gitu. Oke, setelah itu kita coba di sini dimasukin ke blok try. Itu dia bakal ngambil dari ARGS yang pertama, komponen yang pertama, terus yang kedua, yang pertama itu nama, yang kedua adalah umurnya. Jadi nanti satu aplikasi kita pada saat kita ngerunning dia butuh dua parameter, yang pertama namanya, yang kedua umurnya. Nah, nanti dia bakal tangkap datanya terus dimasukin ke variabel nama dan umur. Setelah itu dicetak ke layar. Kalau terjadi
kesalahan atau exception di dua baris ini, nanti dia bakal lempar ke array index atau bound atau number format exception. Jadi kalau pada saat ada salah satu parameter yang kurang, dia bakal keluarin nih di catch di array index atau bound. Tapi pada saat ada parsing yang error, ini kan ada pemanggilan integer parse int ya. Ini pada saat dia panggil fungsi ini, metode ini, dia bakal lempar ke number format exception. Dan nanti dua-duanya bisa mungkin terjadi. Ini kemungkinan yang kita nggak ngerti ya. Nanti tiba-tiba ada error lagi ya, kita perlu tambah lagi nih catch di bawahnya. Oke, nanti pada saat dia catch si exceptionnya, ini kita nggak munculin ke layar dengan cara yang biasa. Biasanya kan kita tinggal sistem out print len terus nanti errornya apa gitu ya. Nah di sini kita pakai fitur loggernya. Jadi si loginnya kita pakai fitur dari kelas logger. Jadi pada saat ada kejadian tertentu, itu semua catatan aplikasinya dimasukin ke logger ini. Nanti logger yang tugasnya nyetak ke layar atau masukkan dia ke file. Oke, kita coba ketik dulu ya kodenya. Oke, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada pemanggilan metode warning, terus yang kedua metode info yang kita panggil. Nah, sebenarnya ini tingkatan dari kondisi pencatatannya. Apakah dalam kondisi yang parah, errornya parah gitu, atau errornya baik-baik aja, nggak perlu dihiraukan, atau cukup sebagai informasi aja bahwa itu terjadi error. Nah, itu ada tingkatannya di logger. Tingkatannya dari yang paling tinggi ke paling rendah itu bentuknya kayak gini. Metode-metode yang perlu kita panggil. Server ini berarti parah banget. Si aplikasi sebaiknya mungkin dia bakal crash atau bakal shutdown sendiri gitu. Aplikasinya bakal close sendiri, itu dimasukin ke kondisi server. Jadi hal-hal yang nyebabin si aplikasi itu bakal berhenti sendiri sebaiknya dimasukin ke sini. Terus di bawahnya ada warning. Warning ini biasanya masalah parameter atau kesalahan variabel yang belum terisi dan sebagainya gitu. Terus ada yang semacam info aja. Jadi info aja nih biasanya buat debugging. Info aja kalau kondisinya parameter variabel A isinya A, terus variabel B isinya umur gitu. Jadi bisa dimasukin ke bagian-bagian. Jadi masing-masing punya tingkatannya.
dari yang paling parah sampai ke yang paling oke, nggak apa-apa, nggak masalah, errornya terjadi nggak masalah, tapi aplikasi tetap bisa dipakai, hasilnya tetap bisa memuaskan. Oke, jadi metode-metode ini bisa kita panggil sebagai pengganti di sini info dan warning. Oke, jadi kayak gitu bentuk loginnya. Nah, ini loginnya bakal dimunculin di layar dulu, kita masih belum masukin ke file. Oke, kita coba aja pada saat kita running, kita compile dulu, terus kita running. Oke, kita running tanpa parameter, nanti dia kan bakal error ya, masuk ke array index out of bound. Nanti dia bakal tampilkan keluaran kayak gitu. Jadi di sini ada, karena kita tadi masukin ke method warning, logger warning, nanti di sini bentuknya warning. Aplikasi tidak memiliki parameter. Ini kejadiannya dia udah catat nih, tanggal 30 Maret jam 11.06 pagi di aplikasi main. Nah, ini errornya kayak gini. Jadi kita bisa lihat di pada saat kita nanti coba running aplikasinya, misalkan kita masukin parameter ini gitu ya, angka. Di sini number format exception itu nanti harusnya dia tangkap ke sini 36. Nah, for input exceptionnya kejadian di number format exception, jadi dia bakal keluarin datanya, exceptionnya. Ini ada kejadiannya ada di sini, number format exception. Kalau kita telusuri lagi, dia ada di aplikasi baris ke 17. Oke, jadi kayak gitu kondisi dari si exception ini ya, si logger ini. Jadi loggernya bisa kita pakai untuk lebih framework itu. Sebenarnya logger ini dipakai buat mencatatkan aktivitas dari si aplikasi, kejadiannya apapun, baik kesalahan ataupun bukan kesalahan, itu sebaiknya kita masukin ke beberapa hal ini. Oke, sekarang kita coba masukin si file ini, si login ini ke bentuk file. Ini kalau index out of bound-nya kayak gini, ini harusnya munculnya kayak gini ya. Pada saat kita buat parameter ini, parameter yang bentuknya 6 angka, itu harusnya dia tangkap number format. Ini jangan-jangan salah exception. Kita coba cek dulu ya. Oke, ini di sini seharusnya pada saat RGS1 ini gagal, ini kan masih masuk try, harusnya dia lempar ke sini. 36 itu kan bukan angka ya. Kenapa nggak masuk ke logger nih? Oke, kita coba cek dulu number format exception. Itu perlu kita compile dulu. C aplikasi Java aplikasi ternyata dia nggak masuk ke blok try and catch nya, nggak masuk ke sini, number format exception. Kenapa ya? Baris ke 17 ini seharusnya nih pada saat di parsing di sini dia harusnya keluar. Ini di sini ada infonya ya. Ini di sini bakal ada throw-nya, dia bakal melempar
number format exception. If the string does not contain a parsable integer, jadi kalau misalnya di stringnya ini nggak bisa di parsing ke integer, dia bakal dilempar ke number format exception ini. Oh, ini belum di save ya, saya lupa. Ini harusnya di save dulu. Terus kita coba compile. Oke, terus kita running. Nah, nanti dia bakal masuk ke login number format exception. Oke, jadi bentuknya persis sama ini nih, kayak yang sebelumnya. Pada saat jumlah parameternya beda, nanti dia bakal dimasukin ke log juga. Hasil lognya kayak gini. Oke, kondisi lognya ini masih ditampilkan di layar. Nah, ini juga kelihatan kalau kita panggil metode infonya, dia seharusnya bakal muncul info di sana ya, di output. Oke, dari sini kondisinya kan masih dilemparkan ke output ya, ke layar. Terus gimana caranya kita bisa simpan aktivitasnya ke dalam sebuah file? Oke, yang pertama kita perlu membentuk di bawah ya, kita perlu siapkan instan dari file handlernya. Jadi kita di kelas, di paket apa ya, login juga kayaknya, apa di IO itu ada yang namanya file handler. Nah, kelas file handler ini yang bakal nangani permasalahan file. Terus kita perlu konfigurasi juga, konfigurasi untuk format file handlernya. Terus setelah dikonfigurasi, tambahkan instant file handler, objek dari ini, objek yang kita buat di langkah pertama, dimasukin ke dalam loggernya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung masukin ke kode aja ya, kode programnya kayak gimana. Oke, di kode program kita tinggal nambahin yang pertama, ini kita perlu import dulu, import Java IO karena file handlernya ada di sana. Terus kita siapin file handlernya sini ya, file handler kita buat aja. Ini di sini dimasukin ke bentuk try and catch, karena si file handler ini begitu kita buat instannya, dia butuh satu parameter, yaitu nama filenya. Nanti mau disimpan di file apa. Nah, karena dia berhubungan dengan file, maka bisa memunculkan exception atau memungkinkan muncul exception, IO exception. Jadi antara si aplikasi kita dengan input output ke file, ke hard disk itu ada masalah. Nah, ini kita siapin di catch IO exception. IO exception ini ada di Java IO. Oke, jadi amannya ini kita masukin ke fungsi try and catch nya. Kita buat file handlernya new file handler dengan nama aplikasi log. Oke, kayak gitu ya. Terus setelah itu kita set formatnya pakai aja simple formatter. Nanti ada banyak formatternya yang bisa kita pakai. File handler set formatter new simple formatter. Oke. Setelah itu baru kita masukin ke logger yang udah kita buat di atas. Add handler, file handler. Oke, jadi kita siapin dulu instannya, nama filenya mau ditaruh di mana, di file apa, terus kita set formatnya. Terus setelah itu baru kita kasih parameter si logger ini, loggernya dia ditaruh di file handler. Oke, ini jangan lupa dimasukin catch-nya, ini IO exception. Ini tinggal cetak aja ya, logger info gagal membuat file aplikasi.net. Ini ada dua kemungkinan, bisa gagal membuat file karena
kita baru jalanin aplikasinya terus filenya baru dibuat, atau gagal membuka. Jadi filenya udah ada tapi gagal dibuka soalnya si aplikasi. Biasanya masalah permission akses ya. Oke, kita coba langsung aja compile. Ini pastikan harus sudah di save, terus kita running Java aplikasi. Oke, nanti dia harusnya masuk error di bagian ini ya, array index out of bound karena nggak ada parameternya. Terus setelah itu dia bakal buatin satu file aplikasi log yang isinya sebetulnya sama persis kayak yang ada di keluaran output filenya. Nah, jadi nanti suatu saat aplikasinya selesai terus keburu dihapus, keburu dikeluarin gitu ya, keluar aplikasi, keluar selesai, ya udah kita tinggal ngakses aja nih file lognya. Oh iya, ada kejadian di aplikasi di bagian main, aplikasi tidak memiliki parameter. Oke, kita coba cek aplikasinya. Oh ternyata ini aplikasinya memang seharusnya butuh parameter ini ya, RGS 0 dan RGS 1 nya diisi. Nah, ini kita buat penyelesaian bagaimana nih mau ditampilin infonya aja ke layar, itu harus dilengkapi oleh pengguna atau kita perlu perbaiki programnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi file log sebetulnya modelnya kayak gitu. Gimana caranya biar si aplikasi bisa mencatatkan aktivitasnya pada saat berhubungan dengan pengguna, pada saat berhubungan dengan sistem yang lain, itu dia bisa catat aktivitasnya. Jadi suatu saat kita butuh nge-trace, kita butuh debugging, itu nggak perlu lagi cari-cari ini gimana bisa kejadian kayak gini gitu. Kita cukup cek aja di lognya. Ini yang ngetren terjadi. Oke, itu aja kira-kira materi pertemuan tatap muka ke-5 kita. Nanti kita lanjutkan di diskusi, entah lewat Telegram atau lewat Google Classroom. Kayaknya lebih enak kalau lewat Telegram aja. Lewat Google Classroom kayaknya bakal rame banget kalau komentar semua di sana. Oke, pertanyaan lebih lanjut di sana, terus coba-coba nanti untuk mengisi daftar absensi kita cukup jawab aja kuisnya yang sudah saya sertakan di Google Classroom. Di Google Classroom ini nanti ada kuis tatap muka ke-5. Nanti tinggal dikerjakan aja, ini bagian dari absensinya. Tugasnya nanti ada sendiri. Oke, terima kasih.